Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shayban nafi'an wa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan masuki bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulan Muharram. Kalau berdasarkan almanak yang ada di rumah tangga kita, itu tepatnya tanggal 7 Juli, hari Ahad. Tapi kita tahu sejak 1 Dzulhijjah ada perbedaan antara yang ditetapkan Saudi Arabia dengan apa yang dialami di negeri ini, walaupun memang kita terikat dengan hilal di masing-masing negara, tapi banyak membuat umat Islam jadi bingung. Untuk bulan Muharram mungkin tidak ada yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgent kecuali saat kita berpuasa Asyura. Karena berbeda menetapkan 1 Muharram, pasti berbeda saat menetapkan puasa Asyura 10 Muharram. Maka saya ingatkan para salafus saleh, generasi terbaik di kalangan umat Muhammad, diawali dengan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in, itu digambarkan mereka sepanjang kehidupan mereka sangat concern, sangat sungguh-sungguh menghadapi 3 fase waktu sepanjang tahun. Pertama yaitu 10 terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada 1 malam bernama malam apa? Lailatul Qadar. Dan sudah kita lewati. Tinggal apakah semua kita sungguh-sungguh, hanya Allah yang tahu dan diri kita. Yang kedua yang baru saja kita lewati yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mayoritas ahli tafsir mengatakan surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 itu sumpah Allah berkaitan dengan malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mayoritas ulama saat ditanyakan mana lebih utama 10 awal Dzulhijjah atau 10 awal bulan Ramadan, jawaban mereka 10 awal Dzulhijjah lebih utama di sisi Allah dibanding 10 awal Ramadan. Sayang, termasuk masjid kita, ada nggak spanduk marhaban ya Dzulhijjah, selamat datang bulan Dzulhijjah, ada nggak spanduk? Semoga tahun depan Allah beri kita pemahaman yang kuat. Karena selama ini cuma marhaban ya Ramadan. Padahal Allah bersumpah wal lail wal fajar wal layalin asyar, demi waktu fajar dan di 10 malam. Dan kita bisa melihat suasana Masjid Al-Falah antara 10 awal Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah, mana lebih semarak. Tapi sudah lewat. Kita cuma bisa berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'. Karena sudah lewat. Laqad madat ayyamuna, let's God be baikon. Yang sudah berlalu mungkin akan kembali. Dan apakah 10 terakhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah tahun depan Allah masih beritahu umur, wallahu a'lam bisa. Karena Allah sudah ingatkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dalam surah Luqman ayat 34 ada 5 rahasia, hanya Allah yang mengetahui 5 rahasia ini. Diantaranya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu di bumi mana dan kapan kita diwafatkan oleh Allah. Apa kita tahu? Tanda-tanda akhir zaman itu apa? Kematian seseorang itu fuji'ah, sangat mendadak. Kalau bahasa medisnya apa? Serangan jantung. Kadang-kadang diagnosa medis aneh kadang-kadang.
Saya punya anak yatim santunan, anak duafa, namanya Zidan. Saya nggak akan lupa, karena anak ini Allah beri keistimewaan. Bahasa kita anak idiot, Power syndrome. Allah wafatkan dia di usia muda 11 tahun. Dan kondisi demikian, tapi Zidan ahli masjid. Saya berharap BKN lewat Bendahara Pak Syarifuddin coba buat program pejuang sholat subuh untuk remaja dan anak-anak. Dan saya sudah buat perumahan saya. Targetnya apa? Semua anak-anak kita dan remaja di masjid ini, lingkungan ini, itu harus sholat subuh sebanyak 40 hari, tidak boleh ketinggalan satu kali. Jadi di absen Pak Syarifuddin. Dikasih hadiah. Setiap sholat subuh kasih permen atau apalah. Anak-anak udah senang. Kan dulu pernah saya ngajar mereka. Hanya saya kasih apa mereka udah senang. Padahal cuma 20.000 modalnya, semua dapat. Cuma lewat kuis, lewat pelajaran. Kemudian mereka yang lolos 40 hari tidak pernah ketinggalan. Kalau ketinggalan bagaimana Ustaz? Harus kembali ke titik 0, 0. Sudah 39 hari ini, hari ke-40 nggak bangun dia sholat subuh, kembali ke 0 dia. Yang lolos, saya cuma iming-iming apa? Nah, kalau kalian mampu 40 hari sholat subuh nggak ketinggalan di masjid, Ustadz siapkan tiket berenang di waterpool Yasmin. Berapa lah? Plus makan siang, plus es krim. Ternyata udah semangat. Ada 25 orang sekarang. Wah, ayo dibuang. Nggak mau keluar dari kantong pribadi kan bisa masuk ambil dari ini kan, termasuk memakmurkan masjid. Program remaja. Mereka akan menggantikan kita, betul tidak? Nah, untuk anak-anak kita penghafal Quran di sini, pernah saya sampaikan dan Pak Zulkifli setuju, disaksikan jamaah. Kalau ada di antara mereka menghafal 30 juz, kita uji mungkin tidak salah maksimal 20 kali, kita siapkan tiket umroh. Setuju nggak Bapak? Berapalah tiket umroh? Rame-rame 1 juta, 30 orang kelar. Betul Pak On? Dari Pak On, fokusnya ke sana. Lama nggak? Ya, hakikatnya demikian. Gimana? Adik-adik, siap nggak? Hafal 30 juz, kami ujian tasbih di hadapan jamaah al-falah, lulus hadiah umroh. Itu cara motivasi tarhib. Harus kita motivasi anak-anak ini. Nah, kita kembali betapa tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, dan kita banyak melupakan momen-momen terbaik. Pada salafus soleh sangat memperhatikan momen tersebut. Ada satu momen Bapak Ibu, saya ingatkan diri saya, keluarga saya, dan kita semua, jangan lewatkan 10 awal bulan Muharram. Yang dikenal dengan apa bulan Muharram? Syahrullah, bulannya Allah. Artinya apa 10 awal Muharram? Nanti ketika Allah beri kita umur di malam 7 Juli, karena ingat pergantian hari dalam Islam, indah ghurubis syams, saat terbenamnya matahari, betul? Begitu malam 7 Juli berarti malam Senin, karena 7 Juli itu malam Ahad, mohon maaf, 7 Juli hari Ahad. Berarti malam Ahadnya kita semakin gaspol beribadah di hadapan Allah, semakin sungguh-sungguh dengan satu keyakinan dan tekad, mana tahu ini adalah 10 Muharram terakhir dalam hidupku ya. Karena dengan cara itu kita bisa memotivasi diri kita. Kalau nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu, audit hisab diri sebelum kau kelak dihisab di hadapan Allah. Kalau perintah Allah dari surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan hari esok. Hari esok yang sangat dekat dengan kita adalah kematian ajal, bukan hari Senin. Karena hari Senin belum tentu milik kita. Apalagi Allah ingatkan dalam surah Az-Zumar, surat 39 ayat 42, tidur itu sama dengan istirahat atau kematian, Pak? Bukan istirahat, tidur, kematian. Makanya jangan sembarang tidur. Depan TV tidur, lagi nonton Piala Eropa tidur, baca doa kagak, wudu kagak, baca surah Al-Mulk kagak, atau apapun, zikir-zikir sebelum tidur, seenaknya. Pada Allah bersumpah, tidur itu sama dengan kematian. Karena saat kita tidur, ruh kita dalam genggamannya Allah.
Kalau Allah berkehendak Allah kembalikan ruh ke jasad, maka doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi tidak sedikit orang saat dibangunkan, ayah bangun, ibu bangun, anakku bangun, ternyata mereka tidak bangun karena Allah tahan ruh mereka. Berarti orang ini sudah wafat. Masih ingat Mbah Surip dengan lagu yang saat itu sangat hits, Tak Gendong, bangun lagi tidur lagi, masih ingat? Sampai anak kecil semua hafal, ya kan? Ternyata pemilik lagu yang terkenal itu nggak bangun-bangun lagi, karena bukan dia pemilik bangun tidur. Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita mempersiapkan diri. Siapa yang terbaik amal ibadah kita kelak di hadapan Allah. Bukan siapa yang banyak harta, status sosial, kedudukan, jabatan. Bukan itu parameter di hadapan Allah. Tapi siapa yang terbaik amal soleh di antara kita. Nah Bapak Ibu rahimahullah, sebagai mukadimah, kita terkaget-kaget, merasa sedih, bahkan mungkin marah. Walaupun tidak semua kita marah. Saat Menteri Menko Polhukam Pak Hadi Jenderal, kalau 2 Jumat yang lalu saya khotib depan beliau di Kemenko Polhukam tentang 3 pilar kebangsaan yang bisa kita pegang juga sebagai 3 pilar kehidupan berdasarkan nasihat Rasulullah SAW. Saat itu belum beliau umumkan. Ternyata negara dan bangsa yang besar ini, yang dikenal oleh penduduk dunia adalah pemilik mayoritas penduduknya umat Islam, ternyata penggiat judi online nomor 1. Ada yang mengatakan di Asia Pasifik, ada yang mengatakan Asia Tenggara, tapi ada yang mengatakan nomor 1 di dunia. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Bukan nomor 1 ya. Lebih ironi lagi, ternyata provinsi penggiat judi online terbesar provinsi mana? Jawa Barat. Lebih kaget lagi, ternyata kota penggiat judi online terbesar kota apa? Bogor. Mau Bogor Selatan ya, Bogor Utara, kota Bogor aja. Malu rasanya. Jujur, saya kemarin khotib membahas ini satu di BSI Tower, malu rasanya. Karena saya orang Bogor. Ternyata direspon oleh teman-teman di MUI, karena saya masih di komisi fatwa, nggak serius. Ada yang bercanda, takbir dengan motion-motion jadi ketawa. Pokoknya jadi candaan, bukan jadi sebuah malu, resah, marah. Ya itulah. Karena at-taqwa hauna. Takwa itu sangat individu, bukan lewat institusi, bukan lewat surga, organisasi dan apapun. Takwa itu sangat individu. Maka Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Jangan menganggap dirimu paling suci, aku yang maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Bisa jadi bapak ibu yang dianggap orang awam lebih mulia di hadapan Allah dibanding kami yang katanya ulama. Makanya sampai saya bertanya berkali-kali kan di ruangan ini, sebutkan saya ulama terkenal di republik ini yang Allah wafatkan sedang sujud. Coba sebutkan saya. Habib mana yang jamaahnya jutaan, yang Allah wafatkan sedang baca Quran, sedang sholat? Coba sebutkan saya. Tapi baru-baru ini masih ingat gak? Ada seorang imam sholat subuh di Kalimantan Timur. Dia ulama bukan, hanya pengusaha apotik. Dia mimpin sholat subuh di perumahannya, Allah wafatkan sedang sujud. Pernah ingat gak? Kira-kira kalau Allah wafatkan hambanya dalam keadaan ibadah sujud, ini hamba cawe-cawe atau hamba memiliki nilai lebih di mata Allah? Emang Allah on? Emang Allah kagak tahu siapa yang terbaik amal ibadah di hadapan Allah di antara kita? Bukan karena ulamanya, tapi karena kita sebagai hamba Allah. Makanya Allah ingatkan tadi apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggak ada kaitan dengan status kita, mau ulama atau apa. Bahkan yang duluan masuk neraka kata Rasulullah SAW ada 3 golongan. Yang pertama masuk neraka di antara siapa? Ulama kan. Yang kedua siapa? Dermawan.
Yang ketiga siapa? Yang berjihad jalan Allah. Dalam pandangan kita 3 golongan ini masuk surga atau neraka mereka. Tapi dalam pandangan Allah, karena Allah yang memantau keikhlasan mereka, innallaha alimun bidzati sudur. Justru 3 golongan dalam pandangan kita mulia. Saat mereka wafat disolatkan ribuan mungkin macet jalan tol, Allah yang maha tahu. Nah pertanyaan, bukankah Bogor disebut dengan kota beriman? Bukankah pengajian terbanyak di Bogor dan sekitar? Bukankah Habib-Habib lahir banyak di kota Bogor? Empang kan pusatnya, betul tidak? Kiai-kiai ajengan di mana? Nggak pernah saya dengar ajengan di Aceh saja, Abang Syarifudin. Nggak pernah kami dengar Habib di Aceh, pernah dengar nggak? Nggak ada, di sini semua. Tapi pegiat judi online terbesar di kota ini. Aliran sesat terbanyak di mana? Bogor juga, walaupun kabupaten miring dikit, tapi beda tipis lah tetangga. Ada aja Ahmad Musodik tuh ngakunya apa? Nabi kan, dapat wahyu kan? Di gunung mana? Hah? Bukan Gunung Sindur, adalah apa namanya? Bundar. Bukan, arah ke Jasinga itu. Boleh yang hafal, pokoknya itulah. Ya. Pamijahan. Saya akhirnya ingat nanam pohon 40 hektar di tanah Pak Rian Mizan saat sebelum jadi menteri diangkat kembali. Begitu udah kita tanam, kata beliau, kapan saya beri izin? Pada tangan kanan yang kasih izin untuk beliau sakit. Ya begitulah, udahlah. Niat kita karena Allah nanam pohon. Pada 40 hektar. Pohon apa? Pohon jabon. Tahu jabonnya? Jati emas bongsor. 4-5 tahun panen. Sekarang tinggal Allahu a'lam. Nah, kita lihat. Ternyata menarik sekali. Kenapa yang namanya maisir judi, apapun bentuknya, apapun jenisnya, kenapa Allah haramkan? Bahkan Allah sandingkan judi itu dengan minuman khamar. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat surat Al-Maidah, surat kelima ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu. Menarik. Yang Allah sebutkan, yang Allah panggil, yang Allah sampaikan satu berita bukan kepada ya Yuhannas, bukan manusia, hai orang beriman. Karena ternyata kita mendengar ketua PPATK, ternyata anggota terhormat DPR, DPRD, baik pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten, ternyata pegiat judi online 1000 orang. Dan terkaget-kaget di Komisi 3. Habibur Rahman dari Gerindra, coba berikan bukti siapa nama-nama. Kata ketua PPATK, siap asal diizinkan oleh ketua komisi. Wah keren. Saya berharap bukan hanya anggota DPR, jangan-jangan ada ustadz, kiai atau kami yang main judi online juga ya. Kalau pinjol itu udah terbuka, tidak sedikit ustadz terjebak pinjol. Tapi kita semakin yakin hari ini kenapa banyak orang pinjol, jangan-jangan untuk judi online. Karena saling terkait ini. Maka lihat, tanya ketua PPATK, dari 1000 anggota DPR banyak yang sholat atau kagak main judi online? Dari 1000 anggota DPR terhormat itu banyak yang titel haji nggak? Jangan-jangan. Makanya Allah yang maha tahu, yang Allah ajak bukan manusia sembarang. Hai orang beriman, untuk apa? Innamal khamru, sesungguhnya khamar, minuman keras, apapun jenisnya, mau apa? Martin apalagi, pokoknya gitu-gitulah. Berapapun ukuran alkoholnya, yang disebut khamar ya, khamar haram. Wal maisir, judi apapun bentuknya, bahkan tanpa kita sadari. Ternyata kita biarkan anak-anak kita berjudi sejak dini. Apa contohnya? Saya mau nanya Bapak Ibu, main kelereng itu ada unsur judinya? Pak On atau Anggo masih ingat main kelereng? Ada unsur judi nggak kelereng? Hah? Ada nggak unsur judi? Di mana unsur judinya, Ustaz? Yang kalah kan kehilangan kelereng. Terus dia beli kelereng atau dicetak sendiri tuh kelereng? Beli. Ingat definisi judi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, betul? Ingat definisi judi.
ada unsur horor, ketidakjelasan, gambling. Ketidakjelasan itu kan istilahnya apa? Gambling kan? Bahasa Arabnya horor. Asuransi, ada unsur horor gamblingnya nggak? Asuransi kendaraan ada unsur gamblingnya nggak? Asuransi kesehatan ada unsur gambling tidak? Asuransi jiwa ada unsur gambling tidak? Terus, ini kakek-kakek nenek kan senang kalau punya cucu. Saya belum punya cucu, hanya saya bayangin aja. Pasti cucu yang minta ke time zone dikabulkan. Di time zone kira-kira mainan apa yang ada unsur judinya, gambling. Main balapan nggak ada unsur gambling. Kan itu kita saat membayar kan berarti jasa. Basket kan keluar kartu kan nggak ada gambling, basket ya olahraga. Hanya saja harus bayar karena fasilitas. Kira-kira mainan apa di time zone ada unsur gambling? Hah? Lupa ke time zone. Yang punya cucu biasanya apa? Mancing. Bukan mancing Pak. Ngambil cepit boneka itu. Itu dia. Alhamdulillah bagus. Bawa cucunya ke masjid kayak bagus, kakek yang ideal. Ya, tapi yang sering rusak cucu itu kakek neneknya atau orang tuanya. Ada ngaku nggak tega Ustaz karena belum punya cucu kan gitu kan. Ya tapi demikian lagi kan. Ya. Jadi cepitan ambil boneka itu tuh gambling, judi itu. Betul nggak? Kan kita bayar tap itu. Udah, ambil boneka, baru sekali gak dapat, selesai, hilang uang. Itu nggak disadari. Na'udzubillah. Termasuk yang suka mancing. Kalau ada nilai taruhannya, ya kalau mancing sendiri nggak ada masalah, cuman walladzina hum lil-lagwi mu'ridun, sia-sia. Siapa yang mancing sambil mancing zikir angkat tangan? Saya ini anak nelayan dekat laut, awal mancing bismillah, baru 5 menit udah lupa bismillah, subhanallah udah hilang. Jangankan itu. Pernah lihat nggak sosok Kiai Habib merokok, saat merokok baca bismillah, waktu baru bismillah, selesai merokok alhamdulillah, pernah dengar? Semakin sedih rasanya, walaupun itu hak mereka, hanya sedih saja. Terus mau gimana? Kita yang sudah haji masih ingat nggak di Arafah? Tempat ngopi makan jadi kafe masih ingat nggak? Pakai ihram, tangan kanan rokok, tangan kiri kopi, berdiri, masih ingat nggak? Cerita sana sini habis lah. Tapi berharap mabrur. Kira-kira kok gaya haji itu mabrur atau mabur? Haji mabrur atau haji tomat? Pergi tobat pulang kumat ya? A'udzubillah wa iyyakum. Maka Allah sudah ingatkan, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras apapun bentuk dan jenisnya, berapapun nilai alkoholnya, wal maisir, judi bagaimana bentuknya, wal ansab, apa itu ansab? Menyembelih hewan niatnya bukan karena Allah, ada tujuan dunia. Sedekahnya Roro Kidul, sedekah laut. Bahkan pernah dengar nggak? Seorang kepala di salah satu instansi di kota Bogor, begitu beliau selesai menjabat, ditemukan di bawah kursinya itu kepala kerbau. Masih ingat? Saya ingat banget. Udah, saat ditanya dengan mantan kepala, kenapa Bapak tanam kepala kerbau? Supaya jabatan saya tidak hilang. Coba ya. Itu ansor. Wal azlam, apa azlam? Mengundi nasib dengan panah. Orang Arab jahiliyah demikian, mengundi nasib dengan anak panah. Hari ini mengundi nasib dengan cara apa? Nikahin anak, lihat buku, namanya buku apa? Cari hari baik, bulan baik. Buku apa namanya? Oh, hafal, mantap. Emang ada SKS perimpor? Bisa bayangin. Jangankan pakai buku primbon, ada orang berkeyakinan kalau nikah di Masjidil Haram pasti pernikahannya awet langgeng. Pernah dengar nggak? Saya saksi. Saya lihat kok ramai banget di lantai 2.
Rupanya ada seorang artis nikah di Masjidil Haram lantai 3, bukan 2, lantai 3. 3 bulan kemudian saya dengar cerai. Padahal nikahnya Masjidil Haram. Nggak ada jaminan. Emang Abu Lahab, Abu Jahal nikahnya nggak di Mekah apa? Betul. Meninggalnya juga di Mekah Abu Lahab, Abu Jahal. Tinggal Abu Janda matinya di mana? Kemana Abu Janda? Contohnya demikian ya. Bapak Ibu, jadi Allah sebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Kenapa Allah perintahkan untuk kita hindari fastaribuhu? Karena itu rijzum min amri syaitan. Itu makar proyeknya syaitan untuk mengajak teman-temannya bareng dia masuk neraka. Makanya Allah ingatkan fastaribuhu, jangankan melakukannya, jangan dekat-dekat, hindari. Apa garansi dari Allah? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi sosok orang yang bejo di hadapan, bejo di kehidupan dunia dan akhirat. Kamu menjadi manusia yang beruntung kan? Bukankah kita bertarung siang malam, berjuang siang malam mencari dunia demi menjadi orang yang bejo? Ada yang niatnya di dunia ini jadi orang yang sial, bukan orang bejo. Jangan pakai iklan orang bejo minum. Oh, hafal. Kalau iklan hafal. Ya, orang bejo minum lagi katanya demikian. Ini yang mengatakan beruntung Allah. Keberuntungan yang Allah berikan berbeda dengan manusia yang memberi kita keberuntungan. Paling ada batas. Ada nilai yang terbatas, ada waktu yang terbatas. Karena saya baru bertemu dengan sosok menteri yang ketua umum partai, dan dia curhat, parah Ustaz, negeri semakin parah, yang dipilih tergantung transaksional. Si A kasih 100.000, si B kasih 150, si C kasih 200.000, kira-kira dipilih rakyat yang mana? Yang 100, 150 atau 200? Sampai saya bilang pada kader-kader saya, kalau nggak punya uang nggak usah maju, tak bakalan terpilih. Bisa bayangin, dari pemimpin sampai rakyat sampai mawon, transaksional. Makanya hati-hati pilih pemimpin wali kota Bogor yang akan datang. Cari pemimpin yang punya dana cash flow yang kuat, bukan bergantung pada pihak ketiga. Kalau nggak tahu yang mana, tanya saya habis pengajian. Karena saya tahu aset dia, kekuatan dia, di laporan LHKN-nya, dia punya uang di atas 40 miliar. Kata Pak dia nih mantan wali kota, untuk jadi wali kota Bogor cukup 30 M. Pak On punya uang 30 M ngapain? Ya? Kira-kira apa target pertama? Pada ngangguk-ngangguk. Ya. Makanya saya tanya dengan si Fulan yang maju, apa tujuan Bapak untuk jadi calon wali kota? Saya dengar kekayaan Bapak segitu, bahkan penghasilan per bulan di atas 1 M. Gaji wali kota saya dengar Pak dia cuma 7 juta, dana SPJ bulan cuma 50 sampai 100 juta. Sedangkan Bapak dapat sampai hampir 1 M lebih. Saya ingin mengabdi Ustaz. Saya ingin berbagi rezeki Allah untuk masyarakat Bogor. Benar nih. Kalau benar insya Allah siap saya. Dan jangan pikir saya 1 rupiah. Dan saya buktikan depan dia saat santunan anak yatim fakir miskin kita, kaget beliau, kok Ustadz jauh lebih banyak dibanding saya. Itu saya buktikan, saya nggak perlu apa. Pikirkan masyarakat dan rakyat Bogor. Setuju nggak Ustadz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa dia nanti habis mengajar. Itu contoh. Ya, nah Bapak Ibu, kenapa Allah haramkan judi? Kenapa Allah haramkan 4 yang Allah sebutkan dari surah Al-Maidah 90? Allah jawab di surat Al-Maidah ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha. Ternyata jawaban Allah. Dan bisa kita lihat hari ini saat kita mendengar seorang polwan membakar suaminya yang seorang anggota Polri. Gara-gara apa? Suaminya menghabiskan harta rumah tangganya demi judi online. Pada suaminya polisi.
yang bakar poluan, dengar nggak? Karena saya lihat Ustaz Ahmad baru dengar. Kurang up to date Ustaz Ahmad ya. Bisa bayangin? Dan Allah sudah sebutkan. Kenapa Allah haramkan 4 hal itu? Karena 4 hal itu akan menimbulkan permusuhan, percecokan, bahkan bisa menjadikan bunuh-membunuh. Masih ingat gak anekdot kita kecil? Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Pernah dengar gak anekdot? Oh, dengar ternyata semua. Saya juga lupa. Ketawa siapa ternyata. Polisi enggak, ya? Tapi demikian. Asal menang, alhamdulillah. Nauzubillah min dzalik. Lihat, apalagi kerusakan dari judi khamar itu membuat orang jadi apa? Candu. Nauzubillah. Dengar nggak berita kriminalitas? Seorang anak terlibat judi online dan pinjol. Nauzubillah. Dia membunuh ibunya. Karena dia minta sertifikat rumah mereka, ibunya tidak mau beri, dia bunuh ibunya. Dengar nggak? Karena khamar dan maisir bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Stres. Banyak ternyata orang gila di rumah sakit gila stres gara-gara kok nggak pinjol, khamar dan judi. Kok nggak gila mati bunuh diri. Kok nggak mati bunuh diri, bunuh orang. Allah sudah bersumpah. Kenapa Allah haramkan 4 hal tersebut? Karena akan timbul al-adawah wal baghdha, permusuhan, perselisihan, percecokan, kerusakan tatanan masyarakat dan keluarga. Sudah Allah bersumpah. Dan yang menariknya, ada alasan Allah yang kedua, wa yasuddukum an dzikrillah. Ternyata Allah haramkan 4 itu karena membuat mereka lalai mengingat Allah, lalai berzikir pada Allah. Saya mau nanya yang masih hobi mancing, yang masih hobi main catur, main gaple, goes, saat itu bisa zikrullah? Kalau bisa, Masya Allah. Kalau bisa, berarti Masya Allah, silakan. Kecuali memang ada hukumnya. Alhamdulillah, bersyukurlah yang hobi main catur. Ternyata menurut Syekh Al-Albani, itu hadis tentang la'anallah as-satranji, Allah melaknat pemain catur, itu hadisnya dhaif. Tapi hati-hati, saat main catur bisa ingat Allah. Pernah dengar ska Allahu Akbar, pakai Allahu Akbar? Kalau Ustaz yang main, mana ada, saya juga hobi catur tadi. Saya ini bisa semua Pak. Orang Aceh dikenal bisa main catur, main gaple. Kok nggak bukan orang Aceh kan? Tapi cukup apa? Ingat, saat kita melakukan itu ajal datang. Apa kata Allah? Orang-orang yang saat ajalnya datang lalai di hadapan Allah adalah orang-orang yang mati apes. Orang-orang yang mati apes, mereka saat ajal datang senang atau menyesal? Ada nggak ayatnya? Ada Bapak Ibu. Tentang ayat orang mati apes, coba buka surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. Hatta idza ja'alakumul maut qala rabbirji'un. Apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian. Sayang, semua terjemahan Quran kita versi Kemenak, bukan salah seorang datang kematian datang dari kamu. Apabila salah seorang kafir datang ajal kematian, seolah-olah ayat ini untuk orang kafir, padahal Allah tidak pernah menyebut kata-kata kafir di ayat itu. Coba lihat. Betul Bang Syarifudin? Betul nggak terjemahannya? Apabila salah seorang kafir datang ajal kematian. Ada nggak bahasa Arabnya kata-kata kafir? Nggak ada. Tapi seolah untuk orang kafir nih ayat. Padahal Allah nggak menyatakan kafir. Hatta idza ja'ahadakumul maut. Apa permintaan orang mati apa? Qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kata Allah? La'ali amalu shalihan fima taraktu.
kembalikan aku ke dunia ya Allah, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan, aku abaikan, aku remehkan. Waktu muda ditanya kenapa jarang ke masjid, sibuk. Udah tua ditanya kenapa jarang ke masjid, MC ngomong cucu Ustaz. Encok kumar. Saya bisa lama-lama Ustaz dulu karpet, masuk angin. Ada aja jawaban. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalihmu semata. Apalagi orang sudah mati, kata Allah. Kenapa? Orang mati nggak mungkin kembali ke dunia. Wa mi warai barzakun, karena orang mati sudah dikelilingi alam barzakh, kata Allah. Kapan mereka dibangkitkan dari alam kubur? Ila yaumi wa'atun, saat hari berbangkit. Kapan hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yakin nggak ada azab kubur? Seandainya diperdengarkan orang di azab kubur, banyak penghuni kubur yang senang atau yang berteriak? Dari mana tahu? Emang ada survei? Dari mana? Ya ayat ini. Ya Allah katakan mereka berteriak, minta kembali ke dunia. Nggak ada survei, nggak ada alat detektor. Betul tidak? Allah yang menjelaskan. Apalagi kita yang udah usia lollipop. Tahu lollipop Ustaz? Lollipop itu lolos 50 tahun, sudah populer di hadapan malaikat maut. Berarti di atas 50 yang sudah populer. Dan siapa mereka? 60 tahun ke atas, kata Ibnu Abbas. Saat menafsirkan usia lollipop berdasarkan surat Fatir. Tolong dicatat, diingat Bapak Ibu yang sudah usia 60 tahun ke atas, buka nanti di rumah surat Fatir surat 35 ayat 37. Kalau perlu laminati. Ternyata Bang Syarifudin udah 67, ada lollipop. Kalau saya nggak Ustaz Ahmad baru namanya Lolita, lolos 50 tahun. Bapak ini baru jelita aja, jelang 50 tahun jelita. Itu contohnya. Ya. Untuk lollipop nggak main-main, kata Allah. Yang udah merasa 60 ya, buka surat Fatir surat 35 37. Apa isinya? Wahum yastarikhuna fiha. Sayang, kembali terjemahan depan kurang tepat maknanya. Kalau Kementerian Agama menerjemahkan saat penduduk neraka berteriak di dalamnya. Saya mau nanya, penduduk neraka sekarang udah ada atau belum? Udah ada atau belum? Belum dong, orang kiamat belum kok. Belum ada hisabnya. Betul tidak? Penghuni surga udah ada atau belum? Belum juga. Walaupun digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang soleh itu Allah tempatkan ruh mereka di burung-burung yang terbang ke sana kemari di surga. Tapi kan bukan berwujud manusianya, hanya ruhnya saja ditempatkan di burung. Wallahu a'lam. Tapi ayat ini kita dekatkan. Wahum yastarikhuna fiha. Saat penduduk kubur berteriak di dalamnya. Tadi kata Bapak Ibu, penduduk kubur banyak teriak atau banyak yang happy? Jawabannya katanya banyak yang teriak. Dan apa teriakan mereka, kata Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan khairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari dalam kubur. Kami berjanji bersumpah, kami akan beramal yang selama ini kami tinggalkan, kami remehkan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurku? Apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini berkaitan usia 60 tahun ke atas. Karena ada hadis Sahih Bukhari, usia 60 seseorang tidak bisa dekat dengan Allah, ini orang sudah game over. Sudah semakin ketinggalan kereta. Saya mau nanya, kita ini makin tua, makin nikmat ibadah atau makin sulit? Makin pintar. Mata cepat sepet. Ini kita. Maka pentingnya almarhum ta'ala man asya. Almarhum ta'ala ma asya. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Habit become the law. Kebiasaan menjadi hukum. Al-adah muhakkamah. Ada kaidah usul fikih apa? Kebiasaan menjadi hukum. Al-adah muhakkamah. Selama itu amalan mubah, goes, main pimpong, apa mubah itu boleh. Tapi hati-hati.
Jangan menjadi kebiasaan sehingga mati saat kita lalai di hadapan Allah. Pada yang demes, Allahu Akbar demes. Itu contohnya, nggak ada, lalai. Makin kena musuh makin senang, buat semes lo, makin senang. Bukan istighfar, udah habis waktu. Silakan Ustaz. Wow. Bismillah. Jadi Allah menyampaikan yang menerangkan bahwa penyebab Allah mengharamkan 4 hal tadi, pertama menimbulkan permusuhan, perselisihan, bahkan sampai saling membunuh. Yang kedua, karena orang-orang itu bisa melalaikan mereka daripada mengingat Allah. Hakikatnya muamalah goes apapun asal muasalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ada? Tidak ada. Hanya saja yang kita lihat ada manfaat atau tidak. Yang kedua, apakah dengan permainan itu atau dengan aktivitas itu membuat kita lalai pada Allah atau tidak. Hanya itu saja. Secara dalil dia mubah. Kecuali ada yang melarang. Ada larangan terhadap aktivitas tersebut. Maka Masya Allah, saya tahu banget beliau hobi banget goes. Karena sering ketemu. Tapi pengajian selalu duduk di situ. Masya Allah. Tapi jangan sampai absen. Kenapa Ustaz? Encok Ustaz. Goes tadi encok aja. Jangan sampai berpikiran. Nah, itu contoh. Ya. Jadi selama aktivitas itu mubah boleh silakan. Selama tidak buat kita lalai dan ada manfaat. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita min husni islamil mar'i tarku ma la yani. Sosok muslim yang baik meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat, yang sia-sia. Jadi selama itu mubah, bermanfaat, tafadhol. Selama itu mubah, bermanfaat, tidak membuat kita lalai pada Allah, silahkan. Tapi kalau itu bermanfaat, membuat kita lalai, ayo renungkan sisa. Bagaimana saat aku datang ajal, aku sedang lalai di hadapan Allah. Karena hakikatnya permainan, aktivitas itu membuat kita lalai. Betul apa betul? Catur, lalai gitu. Katanya ngasah otak. Kalau ingin ngasah otak, hafalin Quran, ngasah apa? Banyak, ya, dapat pahala, bisa ngasah otak dan sebagainya. Bukankah penghafal Quran itu tidak akan mungkin timbul penyakit Alzheimer dan pikun? Ini penelitian di Amerika. Ternyata sayang, anak-anak penghafal Quran itu Masya Allah, otaknya tuh cerdas. Makanya peraturan pemerintah khususnya Kemendikbud, anak-anak penghafal Quran gratis masuk perguruan tinggi ternama di Republik ini. Udah gratis dapat beasiswa, keren kan? Ayo sayang, hafalin 30 juz mungkin,
Ya, hadiahnya umroh, masuk kampus UI, ITB, Masya Allah. Begitu jadi orang, jangan lupa masih al-falah. Minimal sholatnya, nah, ada rezekinya, infak, sodako, kan gitu. Jangan lupa pula ya sayangnya, itu contohnya demikian. Yang ketiga, anis sholat. Murkanya Allah pada 4 perbuatan itu ternyata membuat mereka lalai untuk sholat. Betul apa betul? Pernah dengar ada orang main judi sholat? Berhenti dulu, terdengar azan isya nih, kita berhenti main lagi. Pernah dengar nggak? Apalagi orang mabuk udah nggak dengar. Apalagi orang yang percaya klinik-klinik nggak percaya deh gitu-gitu. Dia percaya guru spiritual, kuburan keramat, betul tidak? Sampai Allah bertanya di surah Al-Maidah 91, "Fal antum muntahun?" Kapan kamu berhenti? Karena 4 perkara ini kenapa Allah kan menyebabkan kehancuran dunia akhirat. Orang-orang main judi itu karena apa? Orang malas, berangan-angan. Kalau gua menang, gua kaya, nggak usah kerja. Ujungnya candu. Kalau orang sudah candu, dia halalkan segala cara. Nggak ada lagi uang dia, apa itu dia pinjol, nggak bisa bayar pinjol, minta orang tua, nggak dikasih. Na'udzubillah. Kita mendengar berita pemerintah semakin meninggi akhir-akhir. Bahkan polwan tadi bakar suaminya sama-sama anggota Polri. Na'udzubillah. Pada syarat masuk polisi ada tes IQ, tes psikologi, betul nggak? Lolos. Dewan tuh ada tes nggak? DPR tes-tesnya nggak ada, tergantung cuan. Dia banyak cuan lolos ya. Na'udzubillah. Semakin kaget kita, nilai transaksinya anggota legislatif kalau diakumulasi per orang itu nilainya 25 miliar. Kata ketua PPATK, gila nggak 25 miliar? Beli bakso Pak On tenggelam nggak masih? 25 miliar. Kasih rakyat jelata banyak nggak manfaat? Tapi data BPS selalu mengatakan kemiskinan negeri semakin meningkat. Apalagi dolar belum turun-turun, masih di level 16 sampai 17 ribu, bahkan sempat naik. Dan katanya BI nggak bisa intervensi karena ada oknum cetak uang sembarang. Allahu a'lam bishawab. Sekarang 100 ribu palsu sudah mulai beredar. Mirip-mirip. Mau nggak pakai alat deteksi nggak ngerti kita mana palsu mas. Harus pakai alat, coba ya. Nah, hanya ini karena waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena saya mengisi pekan kelima. Ya. Semoga kita Allah lindungi dan keluarga kita. Bagaimana melindungi diri dan keluarga kita? Laksanakan 3 pilar nasihat Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Pentingnya pilar takwa dalam rumah tangga dan kehidupan kita semua. Arti takwa, jalankan segala perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Arti takwa, kita selalu merasa diawasi oleh Allah kapanpun dimanapun. Yang kedua, wa bisaital hasan tamwa, ikuti setiap kekurangan, kesalahan, kemaksiatan dengan banyak amal soleh. Karena dengan cara itu nanti Allah hapus kesalahan kita dan Allah tuntun kita ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berinteraksilah, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, good performance and good looking. Karena bangsa ini sedang krisis etika moral dan akhlak. Kira-kira target Indonesia emas 2045 akan terwujud atau mimpi siang bolong? Saya berani mengatakan depan menteri, saya berani mengatakan depan direksi BSI. Kenapa Muhammadiyah menarik dana? Karena saya pimpinan pusat Muhammadiyah. Perbaiki performa kan. Saya pikir dimarahi, kemarin diundang lagi. Kulil haq qaulun kana orang. Katakan yang hak walaupun pahit. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Mana tuh ada pertanyaan bagaimana judi supaya halal? Ayah Allah. Silakan. Gak salah orang. Unggul yang pertama banyak puasa sunnah, khususnya puasa Tasu'a dan Asyura 9-10 Muharram. Amalan berikutnya buat target khatam Quran minimal 1 kali. Yang nggak khatam minimal 1 kali denda. Siap? Siap.
Ustadz Taufik nggak khatam minimal 1 kali 10 awal Muharram, denda 10 juta. Pak Syarifuddin dan Jamaah Al-Falah nggak khatam 1 kali, denda 1 juta. Deal? Deal. Cocok kawan? Yang bohong bisulan seumur hidup. Itu namanya fastabiqul khairat. Apalagi? Ya jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib, sholat malamnya, sedekah infaknya gaspol. Yang tadi cuma 50.000, begitu 10 awal Muharram jadi 100. Artinya gaspol. Ya, itu terbaik, hakikatnya demikian. Ya, termasuk sholat sunnah rawatibnya tinggalkan, sholat duha dan amal soleh sekecil apapun. Buat target, punya program, tingkatkan gaspol terhadap 10 awal Muharram. Semoga Allah ridho dengan kita karena kita ittiba dengan perbuatan salafus saleh. Saya mau nanya, syarat mendapatkan gelar RA bukan Raden Ajeng ya, bukan Ratu Adil, tapi Roda Anhu, apa syaratnya? Apa syaratnya? Lihat surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radha'anhum wa radu'an. Ternyata syaratnya apa? Ittiba, ikuti jejak sahabat salafus saleh. Dan mereka sungguh-sungguh menghadapi 10 awal bulan Muharram. Insyaallah. Ahlan salam ya Esa. Insyaallah. Ya. Jadi itu Pak Syarif ya, banyak amal soleh. Gaspol bahasanya. Lebih sungguh-sungguh, lebih kita banting tulang menyambut 10 awal Muharram. Dan kalau perlu buat spanduk, selamat datang bulannya Allah Muharram. Keren nggak? Ya, diingatkan oleh Ustaz Ahmad, kita masuki bulannya Allah dan hari-hari terbaik. Masya Allah. Mandalla ala khairin walau ajrun mislu fa'il. Kalau Ustaz Ahmad ngajak Jamaah Al-Falah mengingatkan tentang 10 awal Muharram, mereka mengamalkan, dapat pahala Ustaz. Ayo Jamaah Al-Falah, kita khatamin minimal 1 kali 10 awal Muharram. Yang nggak khatam denda nasi kebuli. Kan keren. Pak Zul ya. Nah, ketua yayasan harus khatam minimal 1 kali. Ustaz Taufik juga. Ustaz Taufik nggak khatam 1 kali 10 awal Muharram, denda 10 juta. Ketua yayasan sama. Deal? Deal. Oh, saya jawab deal. Ya fastabiqul khairat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Niatnya apa? Bukan urusan kita ngejudge orang niat. Biar urusan kita dengan Allah betul. Niat kita hanya beramal. Urusan Allah yang menilai amal perbuatan kita. Wa qul i'malu fasallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini. Mohon maaf segala kekurangan saya. Fastabiqul khairat. Nasrullah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan puasa Asyura?